Hai adik-adik semua, ketemu lagi di pembelajaran Sains Biologi tentang sistem pencernaan manusia. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan serta organ-organ yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Namun, untuk melanjutkan video, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tetap berlangganan. Baik teman-teman, selanjutnya ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia yang diawali dengan mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, serta diakhiri dengan anus. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini? Peta berpikir kita adalah meliputi yang pertama nutrisi, ya, nutrisi kaitannya dengan kebutuhan energi, serta jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, kita akan masuk dalam struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan ini dibantu oleh dua organ utama. Ada organ utama, ada organ tambahan. Ya, yang ditayangkan di awal tadi ini merupakan organ utama ya teman-teman. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ini merupakan contoh dari organ pencernaan utama. Sedangkan organ pencernaan tambahan di situ ada hati, ada kelenjar empedu, ada juga getah pankreas. Teman-teman, ini yang akan kita bahas di awal pertemuan kali ini yaitu mengenai nutrisi. Nutrisi ini kaitannya dengan gizi ya kawan-kawan. Sebagaimana kita tahu bahwa tubuh kita membutuhkan energi. Energi yang didapat oleh tubuh kita itu berasal dari makanan yang kita makan. Ya, makanan yang kita makan itu akan menghasilkan energi. Selain itu juga, makanan yang kita makan juga akan menjaga energi, menjaga suhu tubuh kita tetap berada pada titik normal yaitu 37 derajat Celcius. Ya, jumlah energi yang ada di dalam tubuh kita itu bisa digunakan satuan kalori ya teman-teman. 1 kilokalori itu setara dengan 1000 kalori atau sama dengan 4200 joule. Ya, baik. Teman-teman, di samping sudah dijelaskan ada beberapa jenis bahan nutrisi. Ada nasi, ada roti, serta ada pisang. Selanjutnya, teman-teman tadi sudah disinggung bahwasanya untuk menghitung jumlah kalori ada alat yang dinamakan dengan kalorimeter. Kalorimeter ini bisa menghitung jumlah kalori yang ada dalam suatu makanan. Kalau bentuk kalorimeternya seperti ini ya teman-teman. Nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai cara menggunakan alat kalorimeter ini. Selanjutnya kawan-kawan, berapa sih kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Setiap orang itu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda ya teman-teman, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan ragam aktivitas. Misalnya ketika seorang berlari itu membutuhkan energi yang berbeda dengan orang yang hanya berjalan. Dan selanjutnya, anak-anak itu membutuhkan kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang dewasa. Ya, yuk teman-teman sekarang silakan dihitung aktivitasnya. Banyak aktivitas yang membutuhkan kalori yang banyak atau tidak. Di samping sudah ditampilkan ya teman-teman tabel mengenai jumlah kalori yang dibutuhkan per aktivitas. Misalnya teman-teman berjalan naik tangga, itu kalori yang dibutuhkan per jamnya teman-teman itu 1100 kilokalori. Ya, kalau beristirahat itu bisa hanya 100 kalori. Ya. Nah, teman-teman ada istilah keseimbangan kalori. Keseimbangan kalori itu apa sih? Keseimbangan kalori itu adalah ketika jumlah kalori yang masuk itu sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan. Kalau keduanya sama, maka dikatakan bahwa kalori yang ada pada tubuhmu itu seimbang ya teman-teman. Nah, ada juga istilah keseimbangan energi positif. Keseimbangan energi positif ini terjadi itu jika jumlah kalori yang masuk itu lebih besar dibandingkan jumlah kalori yang dikeluarkan. Kenapa dia menjadi positif? Karena kalori yang berlebih ya, itu akan disimpan dalam bentuk simpanan energi. Ya, dia akan disimpan dalam bentuk lemak di bawah kulit. Ya, dan ini sangat menguntungkan bagi kita ya teman-teman, karena ketika
suatu ketika kita kekurangan kalori, dia bisa mengambil dari simpanan kalori kita yang ini. Nah, ada juga istilahnya keseimbangan energi negatif. Nah, keseimbangan energi negatif ini terjadi bila aktivitas kita banyak, tapi kalori yang masuk dalam tubuh kita itu sedikit. Ya, kenapa dikatakan negatif? Karena kekurangan ya, teman-teman. Karena kekurangan kalori, kita tidak punya simpanan. Berbeda dengan tadi keseimbangan energi positif tadi. Ya, ini adalah contoh beberapa yang dapat kita gunakan untuk menghitung kebutuhan diet harianmu. Misalnya teman-teman mengalami kelebihan berat badan, nah kita bisa melakukan diet dengan cara apa? Dengan cara mengatur kalori yang kita konsumsi. Ya, yang pertama teman-teman, pada keadaan normal tubuh kita menggunakan sekitar 30 kilokalori setiap hari untuk setiap 1 kilogram berat tubuh. Kita hanya boleh mengkonsumsi sekitar 3.500 kilokalori untuk menyimpan 500 gram lemak ya. Contoh, berat badan kita 35 kg, untuk menjaga berat badanmu tetap, kita membutuhkan kalori sebesar 35 kg dikali 30 kilokalori per hari, itu sama dengan 1050 kilokalori setiap hari. Jadi yang kita butuhkan itu hanya 1050 kilokalori. Jika kita ingin menurunkan, kita ingin diet ya teman-teman, sebanyak 1 kg berat badan atau sekitar 7.000 kalori selama 7 hari, maka kita harus mengurangi kalori yang masuk dalam tubuh sekitar 7.000 kilokalori per 7 hari. Jadi kita harus menurunkan kalori kita sebesar 1.000 kilokalori setiap hari. Ya, bisa ya teman-teman ya, cara menghitung kalori jika kamu ingin diet. Ya, apa yang harus kita diskusikan? Yang harus teman-teman diskusikan berdasarkan analisa di atas. Coba teman-teman hitung berapa kalori yang kamu butuhkan setiap hari untuk menjaga agar berat badanmu tetap. Coba bandingkan dengan kebutuhan kalori teman-teman sekelasmu. Jika kamu ingin meningkatkan berat badan 1 kg selama 1 minggu, berapa tambahan kalori yang harus masuk dalam tubuhmu setiap hari? Yang ketiga, hitung pula berapa kalori yang harus kamu kurangi jika kamu ingin menurunkan berat badan 1 kg selama seminggu. Dan keempat, coba diskusikan dengan teman sebangkumu, kira-kira kegiatan apa yang tepat untuk mengurangi kalori setiap hari jika kamu ingin menurunkan berat badan. Nah, teman-teman, format diskusi ini nanti bisa dikirimkan ya. Jawabannya di part selanjutnya nanti akan ada reward khusus buat teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih bersemangat mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di tabel ini teman-teman ada total asupan kalori agar tubuh kita tetap sehat. Ya, ini bisa dijadikan panduan supaya kita tidak kelebihan kalori atau justru kekurangan kalori. Ya. Nah, ini juga untuk bahan diskusi yang kedua ya, teman-teman. Ya. Berdasarkan tabel tadi, tabel yang ini ya, tabel sebelumnya juga, diskusikan pertanyaan berikut. Ya, ini ada 2 soal. Yang pertama, Dayu adalah pelompat tinggi berusia 19 tahun. Dia olahragawan berarti. Jadi silakan teman-teman dilihat di bagian tadi. Kalau untuk aktivitas olahragawan atau aktivitas berat ya teman-teman, ini dia membutuhkan berapa kalori. Ya. Nah, suatu malam Dayu diundang oleh beberapa temannya untuk makan di warung. Warung tersebut menyediakan harga spesial. Dayu menyimpan catatan apa yang dia makan setiap hari. Setelah dihitung, total asupan kalori dari sarapan pagi dan makan siang sebesar 1.700 kalori. Dayu tidak ingin total asupan energi dalam tubuhnya berkurang 500 kilokalori dari total kalori yang direkomendasikan, sehingga menyebabkan dia semakin kurus atau bertambah 500 kilokalori, sehingga dia semakin gemuk. Yuk kita bantu Dayu untuk mengambil keputusan menu makanan yang sebaiknya dia beli di warung tersebut. Ini soal yang pertama ya. Yang kedua, Bapak Badu seorang guru yang berusia 45 tahun. Beri saran pada Pak Badu berapa jumlah asupan energi yang diperlukan sehari-hari dan menu sebaiknya yang ia konsumsi agar tetap terjaga kalori dalam tubuhnya ya.